Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Sri Agustina, Askadif Pemberitaan Surat Kabar Harian Umum Lampung Post. Halo Mbak Cici, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Dian? Alhamdulillah saya juga sehat walafiat Mbak Cici. Baiklah, pemirsa Metro TV Lampung, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita tentang tajuk Lampung Post kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Lampung bisa menjadi lokomotif pertanian dan benteng ketahanan pangan nasional di tengah pandemi COVID-19. Provinsi ini memiliki hampir semua syarat untuk menjadi kawasan sentra pangan. Badan Pusat Statistik Lampung mencatat luas lahan baku sawah di Lampung pada 2019 mencapai 361.699 hektar dari total nasional 7.463.948 hektar. Lampung menempati urutan ke-6 lahan sawah terluas setelah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan. Sementara luas panen padi mencapai 464.000 hektar dengan tingkat produksi 2,16 juta ton gabah kering giling. Lampung juga memiliki Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sebagai daerah tangkapan air. TNBBS yang menjadi kawasan hulu sejumlah sungai besar yang mengalir ke 5 kabupaten. Potensi itulah yang menjadi perhatian Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo saat berkunjung ke Lampung Jumat pekan lalu. Ia menaruh harapan besar Lampung bisa mengembangkan food estate cluster wilayah pertanian. Selain padi sebagai produk pangan, petani bisa juga mengembangkan komoditas hortikultural dan peternakan. Syahrul juga ingin inovasi pasca panen yang mumpuni, yakni sekali panen atau peternak memanen, produk bisa langsung dikemas untuk dikirim ke provinsi lain, seperti DKI Jakarta. Semua potensi pertanian tersebut sebagian besar bisa dikelola produktif dengan melibatkan petani dan pemerintah daerah. Meskipun demikian, harus jujur diakui, masih ada sejumlah persoalan lain yang menjadi kendala pembangunan pertanian. Optimisme dan semangat petani sering tidak didukung infrastruktur pertanian yang memadai. Hal itu ditandai dari masih banyaknya kerusakan jalan dan jembatan di daerah basis produksi. Dampak kerusakan infrastruktur tersebut jelas menambah ongkos distribusi saat petani membawa berbagai sarana produksi maupun ketika hendak mengangkut panen. Banjir juga menjadi ancaman serius petani di musim hujan. Di Lampung Selatan dan Lampung Timur, banjir menjadi bencana rutin yang menenggelamkan ribuan hektar sawah. Kisah gagal panen selalu berulang saat musim hujan. Penyebab utama banjir adalah sistem irigasi yang tidak berfungsi serta luapan air sungai. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, tidak ada jalan lain kecuali dengan memperbaiki saluran irigasi dan pembuatan talut sungai. Jika di musim kemarau tanaman padi masih bisa diselamatkan dengan menarik air dari sumur bor, tetapi saat sawah terendam banjir tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Semua kendala produksi pertanian itu hendaknya menjadi prioritas bersama seluruh pemangku kepentingan. Kerjasama pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat diperlukan, termasuk dari aspek permodalan. Dengan demikian, Lampung bisa menjadi benteng pangan nasional dengan prioritas kesejahteraan petani. Oke Mbak Cici, mari kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Bicara tentang tajuk Lampung Post kali ini, apa yang menjadi sorotannya? Ya, di bedah tajuk kali ini kita akan membahas tentang
sektor pertanian di Lampung, di mana Lampung sebagai benteng pangan untuk mensuplai atau menyokong nasional. Oke, seperti kita tahu tentunya pandemi dari COVID-19 ini sangat berdampak terhadap beberapa sektor dan salah satunya adalah sektor pertanian. Dan seperti kita tahu juga bahwasannya Provinsi Lampung menjadi salah satu yang memproduksi pertanian tertinggi juga di nasional. Lalu apakah pandemi corona ikut untuk memberikan dampak terhadap sektor pertanian ini? Ya, seperti kita ketahui bahwa pandemi corona ini menyentuh semua lapisan sektor, termasuk sektor pertanian. Di Lampung juga pandemi juga berpengaruh terhadap sektor pertanian, tapi alhamdulillah dengan potensi Lampung dan dianugerahi daerah yang subur dan daerah agro bisnis yang bagus, kita masih bisa memproduksi hasil pertanian berupa padi dan lainnya. Untuk sektor padi saja, berdasarkan data yang ada, per Mei 2020 kita berhasil mampu memproduksi 837.000 ton gabah kering giling atau dengan rata-rata 5,1 ton per hektar. Ini sungguh prestasi yang bagus di masa pandemi saat ini. Ya. Tapi apakah itu termasuk data yang cukup real untuk di masa pandemi ini, Mbak Cici? Ya. Oke, tahan dulu pembahasannya Mbak Cici. Baiklah, pemirsa Metro TV Lampung, kita akan lanjutkan kembali untuk membedah tajuk Lampung Pos setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.